Selamat pagi anak-anak kelas 12 TBSM. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat selalu semua ya. Nah, kali ini kita bertemu lagi di pengelolaan bengkel sepeda motor. Minggu lalu kita sudah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari bengkel sepeda motor. Dan di pertemuan ini kita akan membahas jenis-jenis layanan bengkel sepeda motor. Jenis-jenis layanan bengkel sepeda motor ini masih salah satu faktor ya yang mempengaruhi keberhasilan bengkel sepeda motor. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas faktor-faktornya apa saja. Tidak perlu lagi saya jelaskan ya. Nah, di pertemuan ini yang kita bahas adalah jenis-jenis layanan bengkel sepeda motor. Nah, saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama pengertian, yang kedua proses pelayanan bengkel, dan yang ketiga jenis-jenis layanan bengkel. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian. Apa sih pengertian dari layanan bengkel sepeda motor? Oke, langsung kita mulai ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Nah, membantu menyiapkan dan mengurus apa yang diperlukan orang lain. Nah, misalnya kita bengkel, kita harus menyediakan apa yang diperlukan orang lain seperti servis, perbaikan ringan, perbaikan berat, dan yang sebagainya ya. Nah, ini di sketsa ini bisa kita lihat konsumen. Konsumen adalah orang yang membutuhkan layanan. Penyedia layanan adalah orang yang menyediakan layanan kepada orang yang membutuhkannya. Setelah itu penyedia layanan memproses apa yang dibutuhkan dari yang membutuhkan layanan tadi dan menghasilkan hasil. Nah, kita ambil contoh, konsumen ini adalah orang yang membutuhkan perbaikan sepeda motor. Nah, contohnya kita nih, sepeda motor kita performanya sudah turun. Otomatis kita ingin performanya kembali dengan cara membawanya ke bengkel agar diperbaiki sehingga performa dari sepeda motor kita tadi kembali seperti sedia kala. Nah, otomatis kita mencari penyedia layanan, yaitu bengkel tadi, karena kita membutuhkan perbaikan dan bengkel adalah penyedia layanan untuk memperbaiki sepeda motor dan sebagainya. Nah, saat kita datang ke penyedia layanan yang kita butuhkan, mereka akan memprosesnya ini adalah memperbaiki sepeda motor kita tadi agar performanya kembali lagi ke sedia kala. Nah, setelah mereka memproses dan memperbaiki sepeda motor kita tadi, barulah keluarlah hasil. Hasilnya ini adalah kepuasan dari kita sendiri karena performa sepeda motor kita pun juga kembali dan kita pun pasti senang ya. Dan penyedia layanan pun mendapatkan hasil juga, yaitu keuntungan. Nah, alur pelayanan bengkel yang pertama itu konsumen. Konsumen ini tadi ya, orang yang membutuhkan layanan bengkel, yaitu perbaikan. Nah, konsumen tadi datang membawa kendaraan dan langsung disambut oleh service advisor. Service advisor akan menanyakan keluhan apa-apa saja ya yang ada pada sepeda motor kita, dan dia pun nanti memperkirakan apa-apa saja kerusakannya, part yang harus diganti, dan apa saja yang harus diperbaiki. Dan setelah itu, setelah kita sampai kesepakatan kepada service advisor dengan biaya dan apa-apa saja yang harus kita ganti, itu dia akan membuat surat perintah kepada mekanik apa-apa saja yang harus dikerjai dari mekanik, dan apa saja yang diperbaiki, dan apa saja part-part yang harus diganti. Dan kemudian pun mekanik mengerjakan sepeda motor kita tadi sesuai dengan perintah yang diberikan dari service advisor, dan mekanik itu pun tidak boleh mengganti part apapun walaupun itu dia berpengaruh dengan hasil servisnya nanti, karena dia harus mengerjakan sesuai perintah dari service advisor tadi. Setelah selesai mengerjakan, maka kendaraan sebelum sampai ke tangan konsumen itu akan diperiksa kembali oleh cek service advisor, dan kendaraan kita itu akan diperiksa dari hasil dari pekerjaan mekanik tadi ya, sesuai nggak apa yang diminta oleh kita tadi. Nah, setelah
kira-kira cocok dan sudah selesai, maka kendaraan tadi akan langsung diserahkan kepada pemilik. Nah, itulah tadi alur pelayanan bengkel ya. Ini contoh alur pelayanan bengkel yang ada di bengkel resmi seperti Honda, Yamaha. Nah, kalau misalnya di bengkel-bengkel biasa, dia namanya service advisor itu tidak ada ya. Biasanya sih kalau dia ownernya, mekaniknya dia sendiri dan hanya dia sendiri yang ada di bengkel, biasanya mekaniknya langsung menanyakan, dan mekaniknya pun yang memberitahu part-part yang harus diganti, dan mekaniknya sendiri itu sendiri yang mengecek kendaraan. Baik, selanjutnya jenis-jenis pelayanan bengkel sepeda motor. Nah, pelayanan yang pertama itu ada namanya fast track. Nah, fast track atau servis cepat memakan waktu hanya sekitar 15 menit. Nah, fast track ini adalah servis yang tidak memakan waktu lama, bahkan hanya waktu singkat, yaitu sekitar 15 menit. Contohnya saja hanya mengganti filter udara atau saringan hawa, mengganti saringan oli, mengganti oli. Nah, ini kan tidak memakan waktu lama. Contoh, kita ke suatu bengkel. Nah, kita pengen ganti oli nih. Walaupun mekaniknya sibuk semua, mengerjakan semua seperti perbaikan ringan, perbaikan berat, overhaul, dan sebagainya, maka kita akan didahulukan, tidak perlu lagi mengantri. Kenapa? Karena pelayanan kita ganti oli ini tidak memakan waktu lama, hanya membuka baut saja dan menguras dan mengisi kembali olinya. Dan maka kita pun akan didahulukan ya, dan mekaniknya tadi contohnya lagi mengerjakan overhaul, dia akan meninggalkan sebentar pekerjaannya untuk menggantikan oli kita. Selanjutnya ada booking. Servis model booking harus berdasarkan kesepakatan konsumen dengan bengkel. Konsumen bisa request jenis spare part apa yang diganti. Nah, jenis pelayanan booking ini adalah jenis pelayanan pemesanan ya. Contohnya nih, kita pengen ke bengkel tapi kepengen ke bengkel hari-hari besoknya, tapi kita pengen karena sibuk ya, kita nggak bisa antri. Jadi sebelum waktu servisnya kita itu bisa booking, kita melalui aplikasi atau melalui telepon kepada bengkelnya tadi ya, sehingga bengkel pun bisa mengatur jadwal hari apa jam berapa kita melakukan servis, dan dari mekanik yang sudah kita pesan tadi tidak melakukan suatu pekerjaan, dan kita pun bisa nanti mendahului antrian yang lain karena kita sudah membookingnya. Selanjutnya ada namanya pelayanan light service. Light service merupakan pekerjaan ringan hingga menengah, misalnya membersihkan throttle body, pasang shock breaker, dan ganti part body. Nah, light service ini adalah pekerjaan yang ringan ya, yang paling umum dikerjakan dan paling banyak yang diminta oleh konsumen di bengkel sepeda motor. Contohnya seperti ganti kampas rem, itu kan tidak membutuhkan waktu lama. Tidak perlu ya sepeda motor itu nginap di bengkel, karena hanya menggunakan waktu sebentar saja. Yang selanjutnya adalah heavy service. Heavy repair merupakan jenis jasa servis berat yang biasanya memakan waktu lebih lama. Pengerjaan diantara lain turun atau membelah mesin, pres rangka, dan lain sebagainya. Nah, heavy service atau heavy repair ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. Contoh saja pres rangka atau membelah mesin ya. Otomatis mesinnya dibelah beberapa bagian untuk memperbaiki dan mengganti part-part yang ada di mesin tersebut. Nah, kadang pun di heavy repair ini sepeda motornya harus nginap ya di bengkel, bisa sampai seminggu, paling cepat 1 hari, karena membutuhkan waktu yang lama. Claim service merupakan hak konsumen jika motor barunya terkena masalah. Jika motornya masih ada garansi dan memenuhi syarat untuk digaransikan, maka konsumen dapat mengajukan klaim tersebut. Nah, misalnya kalian ini membeli sepeda motor yang baru, masih garansinya 5 tahun, dan umur sepeda motornya masih 2 tahun, dan sepeda motor kalian bermasalah, dan itu bisa kalian klaim servisnya, tapi harus sesuai aturan ya. Contohnya harus mencantumkan daftar servis wajibnya ya. Contohnya 5.000 km sekali harus servis. Contohnya di 10.000 lagi harus servis. Dia tidak boleh satu bolong ya, karena nanti Honda hangus nanti servisnya dari pihak Honda ataupun bengkel resmi manapun. Kenapa? Karena mereka menganggap itu adalah kelalaian kita, bukan kesalahan mereka.
Dan contoh pun kalau kita misalnya servis, kita 5.000 kilometer kita di bengkel resminya, di 10.000 kita di bengkel pinggir jalan atau bengkel biasa, mereka pun tidak akan menerimanya ya. Kenapa? Karena mereka juga menganggap bukan kesalahan dari mereka, tapi itu adalah kesalahan dari bengkel-bengkel biasa dan kelalaian dari kita. Selanjutnya adalah bengkel online. Bengkel online merupakan layanan bengkel via aplikasi online agar konsumen tidak perlu repot ke bengkel untuk melakukan kegiatan perbaikan. Nah, sekarang bengkel-bengkel resmi ya seperti AHA sekarang sudah menyediakan layanan online. Apalagi sekarang pandemi corona, jadi mereka pun melihat konsumen agar tidak lagi datang ke bengkel, sehingga bisa memesan online melalui aplikasi atau bisa melalui telepon atau sebagainya lah ya, apa yang disediakan oleh dari bengkel tersebut. Nah, jadi di bengkel online ini ada tersedia opsi pilihan yaitu delivery. Delivery ini adalah mereka datang ke rumah dan memperbaiki di tempat. Dan yang kedua adalah menjemput kendaraan kita dan memperbaikinya di bengkel resmi. Saat sudah selesai, mereka akan mengembalikannya lagi ke rumah kita. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis pelayanan yang ada di bengkel resmi. Dan ada pun juga ya jenis-jenis pelayanan yang ada di bengkel-bengkel biasa atau yang tidak ditemukan di bengkel resmi, yang seperti jasa pencucian sepeda motor. Nah, banyaknya kendaraan dapat kita manfaatkan sebagai peluang ya, apalagi kendaraan berjalan pasti kotor ya, terkena abu. Apalagi anak-anak muda sekarang malam minggu sepeda motor harus bersih karena mau ngapel sama pacarnya. Nah, dari situlah peluang usaha kita tadi membuka jasa pencuci sepeda motor. Apalagi kalian nanti contohnya membuka bengkel biasa atau bengkel-bengkel kecil, bengkel rumahan ya. Kalian tuh bisa membuka jasa pencucian motor untuk menambah pemasukan kalian. Yang selanjutnya adalah tambal ban. Tambal ban juga tidak bisa ditemukan di pelayanan bengkel resmi. Dan ini hanya disediakan oleh bengkel-bengkel biasa atau bengkel-bengkel kecil pinggir jalan ya. Tambal ban itu sendiri merupakan sebuah jasa perbaikan ban yang bocor karena terkena paku atau benda tajam lainnya. Nah, perbaikannya ini adalah saat ban bocor, dia akan dimasak lagi ya, ditimpa dengan karet khususnya agar lubang tadi tertutup sehingga angin tidak keluar lagi. Nah, itu di ban radial ya atau ban dalam. Kalau di ban tublesnya dia biasanya main tusuk ya. Selanjutnya adalah jasa modifikasi. Modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Nah, ini pun juga tidak bisa ditemukan di bengkel resmi, karena bengkel resmi hanya memberi layanan sesuai standar operasional saja. Dan ini hanya bisa ditemukan di bengkel-bengkel kecil, pinggir jalan atau bengkel-bengkel biasa ya. Nah, modifikasi ini banyak ya, seperti merubah tampilan sepeda motor seperti ini ya, Tailuk yang diadopsi dari speedrak jalanan Thailand yang banyaknya pernah-pernik dipakai dan knalpot racing ya. Dan apalagi sekarang anak muda gila balap jalanan. Nah, di bengkel-bengkel pinggir jalan banyak itu yang menyediakan modifikasi, yaitu bore up, menaikkan cc ya, biar keretanya sepeda motornya kencang, biar nanti balapannya menang. Nah, oke, itulah tadi jenis-jenis layanan bengkel sepeda motor. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya, WhatsApp kelas. Dan tugas kalian adalah mencatat poin-poin pentingnya. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.